لله رب العالمين. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه الكريم وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام الأتمان على سيد الخلق سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اسمعوا قول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. عباد الله، kaum muslimin, hamba Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa khatib mengingatkan kita semua untuk terus memupuk, menumbuhkan, mengembangkan rasa syukur, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menyampaikan salawat dan salam teruntuk junjungan yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam sebuah hadis beliau bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku dengan satu salawat saja, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Dan ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang kita bacakan yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang peristiwa haji. Allah berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Sesungguhnya haji itu adalah ibadah yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, pada bulan-bulan yang jelas, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ Allah singgung tentang bekal yang paling utama yang harus kita siapkan ketika kita memasuki bulan mulia ini, ketika kita memasuki bulan haji, yang merupakan miniatur daripada proses hisab kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika seseorang melaksanakan ibadah haji, seberapapun pangkat di kampung halamannya, seberapa banyak pun harta benda yang dia miliki, dia tinggalkan, dia datang ke tempat pelaksanaan ibadah haji hanya bermodalkan 2 helai pakaian, hanya bermodalkan pakaian kain kafan dia saja. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam masalah ini, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik bekal itu adalah takwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dengannya, bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melihat dan menyaksikan kaum muslimin berwukuf di padang Arafah, seakan-akan itu adalah miniatur daripada padang mahsyar, ketika manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap apapun yang telah mereka kerjakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil dan sebesar apapun kebaikan serta keburukan yang mereka kerjakan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingatkan kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian untuk menemui hari itu, untuk masuk ke dalam hari perhitungan tersebut. Berbekallah kalian dengan bekal yang sebaik-baiknya,
yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang kembali kepada Allah membawa hartanya, membawa keluarganya, membawa jabatannya, atau membawa apapun yang Allah berikan kepada dia selama dia di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Sungguh kata Allah, Allah memberikan kata penegasan di sini ada dua macam, la dan qad. Artinya benar-benar dan sungguh kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad ji'tumuna furada, dalam kondisi masing-masing. Kalian akan kembali kepada Allah dalam kondisi sebagaimana kalian dilahirkan ke dunia masing-masing. Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dahulu kalian pertama kali kami ciptakan. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum, dan kalian tinggalkan semua yang pernah kami pinjamkan kepada kalian di belakang kalian. Harta kalian tinggalkan, keluarga kalian tinggalkan, jabatan kalian tinggalkan, popularitas kalian tinggalkan, semua kalian tinggalkan, bahkan ilmu kalian tinggalkan. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dahulu kali kami ciptakan kalian, tidak punya apa-apa, bahkan tidak punya pakaian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma nara ma'akum syufa'akum alladziina za'amtum," dan kalian tidaklah melihat, tidaklah kalian menemukan para penolong-penolong yang kalian kira bahwa mereka bisa menolong kalian. Kita mengira mungkin ada yang akan bisa menolong kita, anak kita, tetangga kita, pemimpin kita, siapapun. Allah katakan kalian tidak menemukan mereka. Kalian datang dalam kondisi sendiri-sendiri. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladziina za'amtum annahum fikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Sungguh semua hubungan telah diputus dengan kalian dan hilanglah semua apa yang kalian kira selama ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin mengingatkan kita agar kita punya bekal, agar kita punya persiapan. Bukankah setiap Jumat khatib mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri melihat apa yang sudah disiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah ingatkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bertakwalah kalian, sesungguhnya ketakwaan itu adalah sebaik-baik bekal. Dan uniknya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa ini adalah bekal yang tidak bisa dimonopoli oleh siapapun. Tidak bisa dimonopoli oleh pemimpin, tidak bisa dimonopoli oleh orang kaya, tidak bisa dimonopoli oleh seorang ilmuwan, ustadz ataupun ulama. Siapa saja bisa menjadi orang bertakwa. Maka dari itu, dia adalah sebaik-baik bekal dan dia adalah bekal yang bisa diambil, diperoleh oleh siapa saja. Maka kepada kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, jadikan itu adalah sebagai bukti bahwa kita orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada engkau yang diberikan jabatan, jadikan jabatan itu sebagai bukti bahwa engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi engkau yang diberikan keluarga, jadikan keluarga adalah bukti bahwa engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita jadikan sebagai bukti bahwa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga kepada orang-orang, kepada saudara-saudara saya yang Allah berikan berbagai macam ujian, penyakit yang tak kunjung sembuh, masalah yang tak kunjung selesai. Jadikan itu sebagai sarana bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah dengan syukur kita, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar kita, dengan menjalankan apapun Allah kehendaki daripada kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini sangat singkat. Maka dalam menggapai bekal ini kita harus berjibaku, kita harus berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kapasitas yang Allah berikan kepada kita.
Sebagai contoh kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking singkatnya kehidupan kita di dunia ini. Misalkan kita pasang alarm jam 4 pagi kita akan bangun subuh untuk melaksanakan salat tahajud. Namun karena sesuatu dan lain hal pada jam 3 subuh kita sudah dibangunkan. Karena kita punya target jam 4 subuh kita bangun, maka kita lanjutkan tidur kita. Kita merasa bahwa waktu yang kita setel dari antara jam 3 sampai jam 4 itu adalah waktu yang cukup sebenarnya. Kalau seandainya 1 jam itu kita bacakan Al-Quranul Karim, maka Al-Baqarah bisa khatam sama kita dalam waktu 1 jam. Namun ketika kita kembali menyambungnya dengan tidur, kita merasa baru kita pejamkan mata, tiba-tiba waktu sudah menunjukkan pukul 4. Sebagian ada yang lewat, sebagian ada yang gagal dalam ujian ini, sehingga dia tambahkan tidurnya, sehingga dia bablas sampai waktu subuh. Masih mending sampai waktu subuh, bahkan sampai lewat waktu subuh. Karena dia merasa antara waktu jam 3 sampai jam 4 itu sangat-sangat singkat. Padahal kalau seandainya dibacakan Al-Quran, itu akan menambah bekal dia yang sangat luar biasa, cukup lama waktunya. Tapi itu adalah kehidupan dunia. Kita merasa baru memejamkan mata, tapi ternyata yang kita lewati sudah sekitar 1 jam. Kita ingat juga kisah Ashabul Kahfi. Ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengira bahwa mereka hanya tidur dalam jangka waktu 1 hari atau sebagian hari saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a." Mereka tinggal di dalam gua tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, selama 309 tahun lamanya. Mereka kira bahwa mereka tidur hanya 1/4 hari saja atau separuh daripada hari saja. Itulah kehidupan dunia. Dan di akhirat nanti kita juga akan mengatakan hal yang sama kaum muslimin. Di dalam akhir surat An-Nazi'at Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha." Dan seakan-akan kata Allah ketika mereka dibangkitkan, ketika kita semua dibangkitkan manusia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka seakan-akan mengira bahwa kita tidaklah berada di dunia melainkan hanyalah sepenggal malam ataupun sepenggal siang saja, sekedar waktu duha saja, kata mereka. Beginilah kehidupan dunia, waktunya singkat. Namun kalau seandainya waktu yang singkat ini kita bisa manfaatkan, maka sesungguhnya itu adalah orang-orang yang beruntung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri." Demi masa, kata Allah, masa singkat yang Allah berikan kepada kita ini, sesungguhnya manusia itu rugi, kata Allah. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang mengisi usia singkat mereka itu dengan keimanan, dengan amal soleh, dengan saling mengingatkan agar senantiasa berada di jalan yang benar, dan juga agar saling mengingatkan agar sabar di dalam mempertahankan kebenaran. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musim sekarang adalah musim-musim ketaatan, musim bagi kita untuk menambah bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu ahabbu fihi ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari di mana pada hari tersebut amal yang soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, hari 10 pertama daripada bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Tidak juga dengan jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Kata baginda Rasulullah SAW, "Illa rajulun yukhatiru bimalihi wa nafsihi falam yarji' min dzalika bi syai'in." Kecuali adalah seorang mujahid yang ketika pada hari-hari ini mereka berjuang atau dia berjuang, dia serahkan seluruh hartanya, dia serahkan jiwa raganya di jalan Allah, dan tidak satu pun yang pulang ke rumahnya hartanya tidak kembali, jiwanya tidak kembali. Orang itulah yang terbaik atau yang lebih baik daripada orang-orang yang melakukan amal soleh pada hari-hari, pada musim-musim yang baik ini. Aqulu ma tasma'un fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin,
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه لا رسول ولا نبي بعده. أما بعد، عباد الله، لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ibadallah, kalau seandainya Allah berikan kesehatan, engkau sanggup untuk berpuasa, maka perbanyaklah berpuasa sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu ilmu, maka berbagilah, amalkanlah ilmumu dan kemudian berbagilah dengan sesama manusia. Mudah-mudahan engkau nanti akan dimasukkan dengan ilmumu oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Barang siapa diberikan kekayaan, diberikan harta, dan engkau sanggup untuk bersedekah, jadikan itu sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan musibah, bencana, ujian yang Allah berikan kepada kita sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketakwaan, sesungguhnya bekal untuk menuju Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah Allah gantungkan kepada dunia. Sama sekali tidak pernah Allah gantungkan kepada jabatan, kepada kekuasaan, kepada harta, kepada keluarga. Akan tetapi Allah gantungkan kepada diri kita sendiri dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama dari Maroko namanya Syekh Said Al-Kamali menyampaikan sebuah pesan yang barangkali patut untuk kita camkan ke dalam diri kita. Biarkanlah orang lain mengalahkanmu dalam segala hal. Jabatan dia mungkin lebih tinggi, kekayaan dia mungkin lebih banyak, keluarga dia mungkin lebih bahagia, tapi jangan sampai mereka mengalahkanmu dalam ketakwaan. Jangan sampai mereka mengalahkanmu dalam ketakwaan. Engkau miskin boleh, tapi engkau bisa menjadi lebih bertakwa daripada orang kaya. Engkau susah boleh, tapi engkau bisa lebih bertakwa di sisi Allah SWT daripada orang-orang yang senang. Apapun posisimu, apapun takdir yang Allah berikan kepadamu, sesungguhnya hal itu tidak akan menghalangimu daripada menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya wad din. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.